tanpa harus menyakiti murid-murid saya yang punya pilihan berbeda. Nah, kalau saya punya murid jamaah pilihannya sama dengan saya, alhamdulillah. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gua Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini alhamdulillah ya, banyak orang yang mengatakan bahwasanya di Pilpres 2024 ini Imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Syihab itu belum mengeluarkan pernyataan apa-apa terkait Pilpres ya. Beliau cuma merestui ijtima ulama atau di mana, pokoknya belum ada kalimat langsung dari lisan beliau. Mudah-mudahan beliau berpanjang sehat afiat. Nah, ini ada alhamdulillah, rupanya ada yang bertanya sama beliau langsung. Dan akhirnya ada jawaban beliau gini nih, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tanyakan dan saya ingin mendengar langsung daripada Habib Rizik terkait Pilpres. Ya mungkin ada istilah wahtu ma yu'lamu jaizun, melihat putu depan itu sudah begitu, sudah ada. Saya yakin bahwa Habib Rizik ada di situ. Namun saya terkait Pilpres ingin tahu langsung daripada Habib Rizik kepada siapa begitu. Kalau enggak istilah enggak disiku, mohon langsung apa? Saya ingin tahu. Mohon sekali kepada Habib Rizik biar saya sam'an wa ta'atan ikut apa yang Habib Rizik apa namanya pilih, biar saya tahu. Ini beliau ini dari Madura kayaknya. Kemudian yang berikutnya ya ikhwan, bagi semua yang ada di sini, apapun partai Anda, saudara, apapun partai Anda, kalau Anda bingung di dalam memilih siapa yang dipilih, jangan lupa istakhir rabbak wastafti galbak. Artinya istakhir rabbak, istikharah, minta petunjuk Allah. Kadang-kadang orang di sekitar kita bilang orang ini jelek, tapi hati kita bilang orang ini bagus, saudara. Nah, sementara banyak orang yang bilang jelek. Nah, jangan terlalu yakin dengan pendapat kita sendiri. Kalau memang di sekitar kita banyak sekali yang bilang orang itu jelek, tapi kita yakin bagus, maka istakhir rabbak, istikharah, minta petunjuk Allah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku orang ini baik apa enggak ya Allah. Karena menurutku nih, pandanganku orang ini baik ya Allah, tapi banyak orang kanan kiri bilang dia jelek ya Allah. Nah, tolong beri putusan kepadaku. Nah, jadi istakhir rabbak wastafti galbak. Mohonlah petunjuk, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, minta fatwa kepada hati nurani kita. Nah, itu. Jadi kalau Anda sudah istikharah, Allah tunjukkan pilih si A atau si B, Anda mantap, silakan pilih. Itu hak Anda.
Nah, jadi karena memang dalam pemilu besok nggak ada yang berhak untuk maksa kita milih si A atau milih si B, saudara. Allah. Walaupun ada fatwa dari ulama yang memfatwakan pilih si A atau pilih si B, fatwa itu tidak mengikat. Fatwa itu bukan putusan hakim, saudara. Nah, maka itu sekali lagi, jadi fatwa itu bisa menjadi salah satu referensi kita. Nah, di dalam apa? Di dalam beristikharah. Nah, di dalam mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan. Oh, kata Kiai Anu begini, Kiai Anu begini, Kiai Anu begini. Ini kan jadi referensi kita. Oh, kata masyarakat begini. Ini kan jadi referensi kita. Sehingga kita lebih mudah untuk mengambil keputusan. Itu yang saya mau sampaikan tadi, ya kawan. Karena tadi beliau, kita punya tamu yang kita hormati ini, juga menyampaikan kan ada nih kata hati saya si fulan nih. Sedangkan menurut orang lain nggak bagus, menurut saya bagus. Maka kalau itu persoalannya, istikharahlah, minta petunjuk pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian kalau ada yang menanyakan bagaimana sikap saya di depan ini, saudara. Nah, saya sudah sampaikan dari sebelum ijtima. Nah, saya pikir nggak perlu saya ulangi lagi tuh. Nggak perlu berkali-kali saya ulangi. Sebelum digelar ijtima ulama, 1 bulan sebelum ijtima ulama digelar di Jakarta, saya sudah sampaikan berkali-kali di majelis ini. Pada saat pernikahan saya punya putri di sini, kemudian pada saat wawancara dengan Bang Refli Harun, saya sudah sampaikan bahwa saya insya Allah akan istiqomah, konsisten mendukung putusan ijtima ulama. Nah, sekarang kan umat udah tahu putusan ijtima ulama, udah tahu belum? Sudah. Jadi nggak perlu lagi saya mesti deklarasi, teriak-teriak lagi, ikut kampanye, nggak perlu ya ikhwan. Sudah cukup, dari sebelum ijtima digelar saya sudah sampaikan bahwa saya akan mendukung proses ijtima ulama. Dan saya akan mendukung putusan ijtima ulama. Putusan ijtima ulama udah disebarluaskan, udah diputuskan, udah di YouTube di mana, udah disiarkan kemana-mana. Jadi tidak perlu lagi ada yang meminta saya untuk deklarasi khusus, kampanye. Saya pikir udah nggak perlu. Dan mantu-mantu saya di atas mimbar di mana-mana udah jelas apa yang mereka suarakan ya ikhwan. Nah, saya punya mantu Habib Hanif, Habib Muhammad, saudara Habib Alwi, saudara di mana-mana mimbar, baik di Pulau Jawa, di Madura, di Sumatera, di mana tempat. Silakan buka YouTube-nya. Kemana mereka pilih. Karena saya dengan saya punya menantu semua, saya punya keluarga, putri-putri saya, termasuk istri saya almarhumah, sepakat bahwa kami akan mendukung ijtima ulama. Saya rasa jelas itu jawabannya. Nah, jadi jangan minta Habib hari ini kita deklarasi bareng. Iya, yang punya partai aja nggak bisa minta kita deklarasi bareng, jangan. Marhaba. Nah, sebab walau bagaimanapun juga, saya ini guru, saya ini ustadz, saya ini dai, saya ini ngajar, saya punya murid di mana-mana, macam-macam juga pilihannya ya ikhwan. Nah, jadi artinya saya boleh punya pilihan tanpa harus menyakiti murid-murid saya yang punya pilihan berbeda. Nah, kalau saya punya murid jamaah pilihannya sama dengan saya, alhamdulillah. Nah, dan nggak sampai di situ, sebetulnya baliho yang di belakang orang udah paham. Nah, nggak perlu disuarakan lagi ya kawan. Kalau masih pakai suara lagi, ya opo iki. Nah, kadang-kadang orang penasaran, mesti bersuara, mesti teriak, Allahu Akbar, nggak mesti. Kira-kira ada yang lihat di belakang nggak baliho? Kira-kira dari situ paham nggak? Paham. Kalau nggak paham sih kelewatan. Ini kebetulan ada Bang Egi. Kalau nggak paham juga digugat aja Bang Egi. Nah, itu yang bisa kita jawab. Dan memang tadi sudah disampaikan ya ikhwan, ada partai-partai yang mendukung calon yang berbeda, tapi masa di bawahnya nggak ikut partai banyak. Nah, bahkan ada satu partai yang pengurus pusat sama pengurus daerahnya beda. Nah, pengurus pusatnya ke kiri, pengurus daerahnya rame-rame deklarasi ke kanan. Iya, ada yang begitu? Ada. Nah, itu namanya dinamika politik, saudara. Nah, mestinya partai-partai yang ke kiri kemudian masanya di mana-mana ke kanan, mestinya itu partai sadar. Nah, mestinya tahu diri. Nah, ini kok supirnya ke kiri, ini buntut ke kanan semua. Nah, itu kan kereta tuh, kalau lokomotifnya ke kiri, terus gerbongnya ke kanan, terbalik gak pada? Terbalik, saudara. Itu bisa tenggelam tuh partai yang begitu tuh. Hati-hati ya, kuat.
Nah, sebab kalau bisa terbalik tuh. Coba kita lihat kereta, lokomotifnya mau ke kanan, tapi gerbongnya mau ke kiri semua. Iya. Apa yang terjadi? Terbalik sama lokomotifnya ya ikhwan. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, itu cuplikan dari video Habib Rizik bersuara tentang Pilpres ya. Alhamdulillah, yang pertama beliau dengan bijaksananya meminta kita untuk beristikharah ya. Kalau memang ada pilihan, beliau nggak menentukan ya. Bahkan beliau tadi bilang murid saya banyak di mana-mana, pilihannya ada berbeda. Beliau bilang kalau mau ikut alhamdulillah, nggak ikut ya alhamdulillah. Nggak boleh maksa ya, bijaksana sekali. Alhamdulillah, dan beliau yang paling utama adalah mendukung fakta integritas ijtima ulama yang paling utama. Dan di ijtima ulama itu yang ada poin-poin fakta integritasnya itu untuk pilihan presiden ya. Mudah-mudahan aja partai-partai pendukung ya, yang kita dukung itu bisa semangat perubahan juga gitu, sesuai dengan apa yang kita harapkan dari yang kita dukung, yaitu sudah jatuh pilihan jatuh pilihan dukungan kepada pasangan nomor urut 01 Bapak Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Mudah-mudahan ya, kalau gua pribadi gua sami'na wa ata'na bil Imam Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab mata'anallah betul hayati. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Kita dengar dan kita taati apa yang menjadi keputusan Habib Rizik, dan kita akan jalani itu. Mudah-mudahan ini jalan yang mendapatkan ridhonya Allah SWT, ridhonya Rasulullah SAW. Sekali lagi ya, mendukung ini karena menjadi makmum kita ya, karena menjadi makmum. Jadi bukan karena menang atau kalah, bukan. Kami berjuang untuk menang, tapi kami tidak takut kalah gitu. Ya, karena di saat kami memutuskan untuk mengikuti ijtima ulama, fakta integritas ijtima ulama, mengikuti Habib Rizik, itu yang kami cari adalah ridhonya Allah dan Rasulullah. Karena kita meyakini bahwasanya dengan mengikuti apa kata ulama, insya Allah sayang sama kita, karena al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Dan andai kata ada ulama-ulama yang berbeda pilihan dengan Habib Rizik, ya silakan ya, kalian mau ikut sama-sama cari ridho Allah gitu. Ayo. Pendukung 01, 02, 03 nggak usah saling sikut antar pendukung gitu. Kalau mau diserang ya silakan serang calonnya gitu. Jangan rakyat sama rakyat yang mau diadu domba. Itu aja dari gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Habib Rizik umur panjang, sehat afiat ya Rabb, dan kita istiqamah menjadi makmum beliau, barisan beliau sampai di yaumil akhir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya.